Di episode keempat diawali dengan kedatangan teman-teman kuliahnya Inggit yang mau menginap di rumah Inggit. Inggit tetap ingin pernikahannya dengan Arya ditutupi supaya jangan ketahuan oleh siapapun. Teman-temannya yang ingin menginap di rumah dicegah oleh Inggit dengan alasan sedang ada bapaknya yang datang dari Jogja. Teman-temannya pun memaksa Inggit menemui bapaknya, tapi dicegah juga bahwa bapaknya itu sedang sakit dan takut tertular COVID-19. Mereka disuruh menginap di rumah temannya yang bernama Im. Oh iya, buat kalian yang belum subscribe, bisa subscribe dulu ya, supaya kita bisa berteman untuk berbagi pengetahuan dan cerita seru lainnya. Setelah teman-temannya pulang, Inggit dan Arya pun kembali berdebat tentang pernikahan mereka. Inggit mengingatkan kembali tentang janjinya sebelum mereka menikah. Ingat gak sih sama janjinya? Saya ingat semuanya. Saat mereka selesai berdebat, ibunya Inggit di Jogja menelepon menanyakan kabar mereka. Ibunya meminta maaf karena telah merepotkan Arya untuk menjadi suami Inggit. Tapi Arya malah berterima kasih pada ibunya karena telah melahirkan dan membesarkan seorang wanita yang sangat istimewa. Wah. Inggit pun ditawari makan siang oleh Arya, tapi menolaknya. Saya tetap beliin makan ya. Bodo amat. Saat sedang sendirian di kamar Inggit, gantian ditelepon oleh ibunya yang mengingatkan statusnya sebagai seorang istri dan dia beruntung mendapat suami seperti Arya yang sangat baik, sopan dan sabar. Sementara itu, Arya sedang memasak sendiri. Dia coba memancing Inggit dengan mengipas-ngipas wangi makanannya ke pintu kamar. Inggit yang sedang mendengar nasihat ibunya pun mencium bau masakan dan menunda telepon dari ibunya agar menghubunginya lagi nanti. Pancingan Arya berhasil membuat Inggit keluar kamar. Tapi saat ditawari makan, Inggit menolak karena gengsi, malu-malu. Tapi matanya tetap melirik ke makanan yang ditawari Arya. Arya pun berpura-pura akan makan sambil memeriksa makalah di ruangan kerjanya supaya Inggit mau makan. Nah, benar saja, Inggit pun makan. Setelah makan, Inggit merasakan sakit perut dan membuat bolak-balik ke toilet. Sementara Arya menelepon ke tempat dia memesan daging dan komplain karena istrinya jadi sakit perut setelah makan. Sedangkan Inggit menuduh Arya telah mengerjainya dan akan melakukan pembalasan. Pada malamnya, Inggit membuatkan teh untuk Arya yang akan membuatnya tertidur. Dan teh itu pun berhasil membuat Arya tertidur di meja kerjanya. Inggit pun merasa senang dan merayakan kemenangannya. Saat pagi datang, mereka pun bangun dari tidurnya. Arya pun menyadari bahwa ia telah diberi obat tidur oleh Inggit dan siap memarahinya. Tapi niatnya itu surut karena melihat Inggit sedang menangis. Arya yang sangat peduli pada Inggit tetap diacuhkan oleh Inggit. Karena kesedihan Inggit di pagi itu adalah tentang Tristan pacarnya. Pada malam harinya, Tristan menelepon Inggit. Inggit yang dari pagi mengkhawatirkan Tristan pun memarahinya. Tristan yang merupakan calon dokter yang ditugaskan sebagai relawan dalam menangani pandemi. Hal inilah yang membuat Inggit khawatir. Arya yang sangat peduli pada Inggit menanyakan keadaannya, tapi Inggit menanggapinya dengan dingin. Rasa kekhawatiran dan kepedulian Arya dianggap sebagai sesuatu yang tidak berguna buat Inggit karena ia pun tidak pernah mengkhawatirkan Arya. Walau kecewa, Arya pun hanya menjawab oke. Tapi Inggit menyadari kesalahannya dan meminta maaf pada Arya yang sedang pura-pura tidur. Saya mau minta maaf. Pada malam itu, Inggit bermimpi bertemu dengan Tristan dan dalam mimpinya Tristan sudah mengetahui tentang status hubungan Inggit yang telah menikah dengan Arya dosennya. Hal ini yang membuat Tristan marah. Saat Inggit bangun dari mimpi buruknya, Arya pun mendatangi kamarnya. Arya tetap mengkhawatirkan keadaan Inggit. Keingintahuannya pada keadaan Inggit malah memicu perkataan Inggit yang mengingatkan pada status hubungan mereka. Lepasin saya kalau pacar saya siap nikahin saya. Terus buat apa Mas jadi suami yang baik kalau ujung-ujungnya saya dilepas juga?
Hal ini membuat perasaan Arya pun remuk mendengar kata-kata Inggit. Keesokan harinya, Arya pun mulai mengikuti apa yang diinginkan Inggit. Teh yang sudah dibuat tak mau diminumnya dan memilih untuk membuatnya sendiri. Arya pun memilih diam saat kertas-kertas tugas yang sedang diperiksanya tertumpah air minum yang dipegang oleh Inggit. Makanan yang dibuatnya pun hanya dibuat untuk dirinya sendiri tanpa memperdulikan Inggit. Inggit pun menjadi kesal. Puncaknya adalah ketika Inggit sedang video call dengan teman-temannya, ia membanting pintu kamarnya dan tidak sengaja membentur wajah Arya. Arya pun mengungkapkan perasaan yang sudah memuncak dalam hatinya. Nggak ngapa-ngapain Inggit. Dari kemarin saya diem. Buat saya kamu egois. Hah? Saya diem kan? Saya ikutin apa yang kamu mau. Yang menurut kamu paling ideal. Ya urusan di rumah masing-masing. Itu yang kamu mau kan? Menurut gue ini termasuk episode yang penuh dengan bawang. Jangan lupa ya episode selanjutnya.